Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Jadi dipakailah akalnya itu. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Para jamaah warga NU nyuwun dipun katosaken nomor setunggal tentang postingan sambil megang mushaf. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Ya, nah. Jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyuruh mushaf. Nah gimana nyuruh mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara saya bilang nggak dicontohkan Nabi. Ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harakannya, itu juga nggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa Zamian? Ojo, paham ya? Nggak masuk akal belas dan ketoro bodoh nih. Nabi nggak pernah memberi contoh tium mushaf. Memang durung ono mushaf piye. Ini sing bodoh-bodoh yuk mantu-mantu ae. Ustadz bodoh pisan sing ngrungokne yo bodoh pisan klop. Napa kuadrat nih? Nomor kali niki enggak diterangne nggih bingung tiang awam niku. Jadi siapapun yang takut Allah itu ulama. Siapapun yang khosyah pada Allah itu ulama. Pite-pite, wedus-wedus, ulo-ulo, kire-kire, gunung-gunung, pokoknya takut Allah itu ulama. Enggak begitu yang dimaksud Quran. Itu tarkib hasr pakai inama. Tarkib hasr pakai inama itu stressingnya pada lafaz yang terakhir. Jadi nyun sewu, innama ahbabtu Fatimah, itu maknanya hanya Fatimah yang saya cintai. Atau kalau dibalik, saya cinta itu hanya kepada Fatimah. Kalau ditambahi kalimat lagi, maka stressingnya ya kalimat yang terakhir lagi. Innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha. Saya mencintai Fatimah itu hanya karena kecerdasannya, bukan karena cantiknya, kayanya bukan, hanya karena pokok pakai innama. Itu stressingnya kalimat yang dihasr, itu kalimat yang terakhir. Nah ditambahi mana? Innama ahbabtu Fatimah, innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha fil ulum ad-diniyah. Terjemahnya lain lagi. Saya mencintai Fatimah hanya karena kecerdasan Fatimah di bidang ilmu-ilmu agama, bukan di bidang matematika dan yang lain-lain. Paham ya? Nah, kalimat Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama, itu maknanya bukan kok syukur khosyah berarti ulama, pite-pite ulama enggak menukui. Akhirnya pite-pite barang mau nyun sewu mau cobai. Diserbani wedus-wedus di serbani dicobai. Marung itu dijak aksi. Aksi apa? 1 2 3. Iki aksi para ulama yang khosyatullah. Ojo ngono. Maksudnya itu, ya lah, kalau ada orang merasa takut Allah, ini tahajud pol-polan sampai kaki bengkak, ya, dengan tahajud panjang, apa jaminan dia dikatakan khosyatullah, takut pada Allah?
wiritan dzikir sampai nangis-nangis? Apa dengan wiritan dzikir sampai nangis-nangis jaminan dia khasyatullah, takut kepada Allah? Terus nyun sewu napa qobliyah badai beres, duha sembahyang beres sampai nggak karu-karuan. Apa jaminan dengan melakukan itu khasyatullah? Dia orang yang takut Allah. Umroh ben minggu budal, ben wulan budal, pokok saumuri umroh ping 1000. Apa jaminan dengan begitu dia disebut khasyatullah? Kata Quran, yang bisa khasyatullah hanya ulama. Lafaz ulama kan yang terakhir. Berarti stressingnya pada lafaz ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut pada Allah hanya para ulama. Tahajud sapol pole, zikir sapol pole, tadabbur sapol pole, atau apalah. Kalau sama nggak punya ilmu, nggak ulama, tidak bisa disebut khasyatullah. Yang bisa benar-benar khasyatullah hanya ulama. Ayat itu ngono kuwi. Ya, kenapa kok dikatakan yang benar-benar khasyatullah hanya ulama? Benar-benar khasyat Allah, takut Allah, nyembah Allah, ibadah Allah, itu jika satu, dia ngerti betul siapa yang disembah, mantap tauhidnya, mantap ilmu akidahnya, dia ngerti betul bagaimana cara menyembah, fikihnya, syariatnya, tata caranya mateng tenan, saat dalil-dalile. Halo. Terus iso tenan konsentrasi hati madep panteng ning Gusti Allah. Kau dendam, kau dengki, kau riya, kau apa madep ning Gusti Allah. Tasawuf pol. Ngerti? Ngerti ilmu tasawuf. Nah, yang mantep ilmu tauhidnya, akidahnya, ngerti betul siapa yang disembah. Mantep betul ilmu syariatnya, toto corone nyembah gak salah blas. Toto corone golek rezeki gawe sangu nyembah juga enggak salah blas. Terus noto hatine bener. Siapa yang bisa begitu? Ngerti tauhid pol, sak dalil-dalile. Ngerti syariat pol, sak dalil-dalile. Ngerti carane noto hati pol, sak dalil-dalil. Siapa itu namanya? Kan ulama. Ya bener. Kalau bukan ulama, sujud sak pol-pole, yang ngeledek sujudnya keliru, sikile nggak mancat. Nggak sido tiarani nyembah tenan. Oh, nyembahi keliru. Halo? Nggak sido tiarani wedi Gusti Allah teman. Nyatane nglanggar hukum pangeran karo. Tiba sujudku keliru karo. Sujudnya pol-polan, ibadah pol-polan, tapi tanpa ilmu. Ini lek kopian sujudnya. Padoke ketutupan tambahan. Nggak jadi khasyatullah, nggak jadi ibadah Allah. Bagaimana disebut takut Allah? Wong syariatnya saja di langgar. Laku nggak roh, maka ning ilmu. Jadi menurut Quran yang benar-benar bisa khasyatullah, nggak sembarang wong nangis, nggak sembarang wong wiritan, wong sing benar-benar punya ilmu. Ibadah pol-polan, tauhidnya menclek. Dia punya bayangan, gambaran, persepsi. Gusti Allah duwe kuping, duwe mata, duwe tangan, duwe sembarang. Terus mangan barang, keluwen barang. Lalu nyembah pol-polan itu ternyata itu yang dia sembah. Dan kalau itu yang dia sembah, bukan nyembah Allah. Halo? Bukan khasyatullah, itu nyembah bayangan. Jadi untuk bisa dikatakan benar-benar nyembah Allah, takut Allah, kudu mateng ilmu akidah, kudu mateng ilmu tauhid. Nah, mereka yang top ilmu tauhid, top ilmu syariat, top ilmu notoatine, ilmu imani top, ilmu imani top, ilmu islami top, ilmu ihsani juga top. Duwe ilmu tenan, itu namanya ulama. Makanya Quran gak salah. Dari sekian banyak wong ahli ibadah itu, sapa sing diarani ibadah tenan? Sapa sing diarani khasyatullah tenan? Yang punya ilmu. Ora kok wedhus-wedhus ulama, pitik-pitik ulama. Kang belajar romaani lah, Kang. Ngerti sih? Aduh, sumpah. Apa? Langge niki dijawab. Yo jawab orang patek kena. Enggak dijawab iku sakne wong awam sing gampang katut-katut niku. Saya ini kalau jawab napa mboten ngene. Terus pundi? Kula mboten niat bantah piyambake. Nek niat mbok menut yang awam enten sing ikut-ikutan terus salah paham. Tujuan kula ben sing awam niku enggak katut-katut. Perkara dhek ngono wis dhek hak asasine. Ati mlebu neraka ya hak asasi ini to. Masuk tak peksa.
Jangankan mlebu NU, mlebu Islam ra kena dipaksa. La ikraha fiddin. Ya wis ngono.